Bengkulu jatuh di bawah kekuasaan perusahaan Hindia Timur Inggris pada abad ke-17. Perusahaan tersebut membangun sebuah benteng, Benteng Marlborough, dan mulai memerintah wilayah tersebut. Pada 1805, Thomas Park dilantik menjadi residen Bengkulu pertama. Dalam catatan sejarah Inggris berkuasa di Bengkulu, hampir mayoritas menyisakan kisah pilu dan heroisme. Perjuangan rakyat Bengkulu kala itu dibuktikan dengan berbagai peninggalan, seperti halnya Tugu Thomas Park. Tugu Thomas Park merupakan monumen yang terletak di kota Bengkulu. Kendati ia dibangun untuk didedikasikan kepada Thomas Park sebagai residen Inggris pertama di Bengkulu, juga menyiratkan akan perlawanan rakyat Bengkulu yang berhasil membunuh Thomas Park pada tahun 1807 di kediamannya, saat ini dijadikan rumah dinas Gubernur Bengkulu atau lebih dikenal sebagai Balai Raya Semarak Bengkulu. Tugu Thomas Park terletak di Jalan Ahmad Yani di subdistrik Kampung Cina di Kota Bengkulu, Bengkulu. Tempat tersebut tidak jauh dari pusat kotanya dan mudah diakses. Monumen tersebut berjarak sekitar 170 meter dari arah tenggara Benteng Marlborough, bekas tempat pertahanan Inggris di Bengkulu. Tempat tersebut aslinya berada di dekat bangunan-bangunan yang dibangun pemerintahan perusahaan Hindia Timur dan Dewan Pemerintahan Inggris. Namun, wilayah tersebut kemudian menjadi tempat komersial dengan beberapa toko dan sebuah kantor pos yang terletak di dekat tugu tersebut. Tugu Thomas Park berbentuk oktagonal yang meliputi wilayah seluas 70 meter persegi. Bagi masyarakat Bengkulu, Thomas Park sungguh sangat tidak asing lagi karena di kota Bengkulu, tepatnya tidak jauh di sisi sebelah kiri Benteng Marlborough terdapat monumen yang disebut orang Bengkulu sebagai Tugu Bule atau Tugu Thomas Park. Siapakah Thomas Park ini sebenarnya? Thomas Park adalah residen Bengkulu yang ditugaskan oleh pemerintah Inggris untuk memerintah di Bengkulu pada tahun 1807. Thomas Park pada saat pemerintahannya di kota Bengkulu, pada saat itu beliau menggunakan cara-cara yang sangat ekstrim. Jadi sebelum beliau sampai di Bengkulu, Bengkulu itu mengalami kerugian yang sangat masif karena korupsi. Jadi pada saat Thomas Park sampai di Bengkulu, dia langsung membuat beberapa aturan yang sangat strict, yaitu penggunaan anggaran dari 100% dipotong 90%, jadi hanya tinggal 10% untuk pemerintahan pada saat itu. Karena kebijakan ini kemudian banyak terjadi pengangguran, banyak terjadi kelaparan, ditambah lagi pada saat itu terjadi perpindahan tren dari lada menjadi kopi. Di sini juga Thomas Park selain keras terhadap bawahannya sendiri, juga keras terhadap penduduk lokal. Tidak ada laginya pendampingan yang dilakukan atau pembelaan yang dilakukan untuk terdakwa, itu membuat para pemuka-pemuka lokal di Bengkulu sangat marah. Puncaknya itu di bulan Desember tahun 1807, Thomas Park terbunuh di villa kediamannya yang lokasinya beberapa kilometer dari Benteng Marlborough. Malam itu sekitar 300 orang Melayu menggeruduk tempat tinggal beliau dan kemudian memenggal Thomas Park di tempat dan membuat cedera parah asistennya. Tapi di sini istri dan anaknya yang waktu itu masih bayi sempat diselamatkan dan sempat dibawa ke Kalkuta karena pada saat itu pemerintahan Bengkulu berada di bawah Kalkuta. Tugu ini memiliki tinggi dengan ukuran 13,5 meter dengan sebuah kubah di atasnya. Tugu tersebut dikenal oleh orang lokal sebagai kuburan bule. Dibangun setahun setelah kematiannya, bangunan tersebut kemudian dijadikan sebagai cagar budaya setelah Indonesia merdeka.